jumpa untuk kita semua. Apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan dalam pemeliharaan Tuhan. Malam ini kita bersama-sama bertemu dalam renungan harian. Hari ini Jumat tanggal 24 Januari 2025. Bersama-sama sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Banglis, kita akan membuka dan membaca kitab Nehemia pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian boleh membacakannya di tempat masing-masing. Saya akan membacakan pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima saja. Demikian, Nehemia diutus ke Yerusalem. Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita percaya bahwa kita disertai oleh Tuhan, dan tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan di hadapannya. Artinya, Tuhan memperhatikan kita sebagai umatnya. Tuhan bisa melihat isi hati umatnya. Sebagaimana pada saat ini dalam nas kita, bahwa Tuhan melihat hati Nehemia. Nehemia sedih karena pintu gerbang Yerusalem rusak. Dan ia berdoa agar Tuhan memberikan jawaban karena ia ingin membangunnya. Tuhan memberkati Nehemia melalui kebaikan Raja Artahasta. Untuk sementara waktu, Raja Artahasta membebaskan Nehemia dari pekerjaannya, lalu memberikan surat jalan untuk melintasi wilayah-wilayah menuju Yerusalem, dan memberikannya kayu-kayu untuk balok-balok gerbang melalui pengawasan taman raja. Kebaikan raja yang mendukung rencana Nehemia, kalau kita melihat, adalah sebenarnya kebaikan tangan Tuhan melalui Raja Artahasta. Dalam proses pembangunan tembok Yerusalem, kebaikan Allah semakin tampak dalam karya pembangunan Nehemia. Melalui pertolongan Tuhan, semua warga bersatu hati untuk membangun kembali dan menyelesaikan tembok Yerusalem, sehingga penakhirannya, kebaikan hati Tuhan juga tidak membiarkan Israel dihina oleh para musuhnya. Bahkan pada akhirnya kebaikan Tuhan ini membawa umat pada kehidupan dan pengharapan baru. Saudara-saudaraku, hal yang sangat penting juga apa yang dilakukan oleh Nehemia adalah berdoa.
Dan hal yang sangat penting juga yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita, sama seperti Nehemia, adalah berdoa. Ketika Nehemia mendengar tentang keadaan tembok Yerusalem, ia duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari serta berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Walaupun bertemu Raja Artasasta, ia juga berdoa. Dan kalau kita melihat bahwa Nehemia bukan hanya pada saat membangun tembok Yerusalem memulai dengan doa, tapi saat ia mulai bergerak dan melakukan sesuatu, ia selalu berdoa. Juga bahkan sampai akhirnya pada waktu selesai, ia tetap berdoa. Nehemia tahu, untuk membangun tembok Yerusalem tidak dapat mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi harus bersandar pada kekuatan daripada Tuhan. Kita dapat melihat bagaimana keterlibatan seluruh umat di dalam membangun tembok Yerusalem. Dan doa Nehemia menggambarkan kerinduan, kesabaran, dan kepekaan Nehemia akan pentingnya pembangunan tembok Yerusalem bersama-sama, supaya bangsa Israel tidak dihina lagi. Nehemia memulainya dengan doa, bekerja sambil berdoa, dan ditutup dengan doa, karena doa memiliki kekuatan yang luar biasa. Saudara-saudaraku, kita mengakui dan menyadari bahwa hidup adalah pemberian Tuhan dengan segala kebaikannya. Kita dipanggil untuk menanggapi semua kebaikan sebagai berkat Tuhan. Sekalipun kebaikan kita mungkin dirasakan orang lain tidak memberikan manfaat, tetapi tetaplah berbuat baik. Kita berbuat baik sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan di dalamnya selalu mengandalkan Tuhan. Bahwa kita memerlukan Tuhan. Kita mulai dalam doa dan tetap terus berdoa sampai pada akhirnya. Tetaplah serahkan hidupmu dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam setiap perjalanan kita. Kita meyakini Tuhan selalu beserta kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala puji dan syukur senantiasa kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Betapa kami menyadari dan sungguh mengakui bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Segala pemberian Tuhan tidak dapat kami hitung satu persatu. Ya Tuhan Allah, biarlah kami senantiasa diperbaharui, dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebaikan-kebaikan melalui kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam rasa syukur, sukacita kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Berkatilah ya Tuhan Allah, dan mampukan kami, dan biar terus menerus senantiasa memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah kami, ampuni segala dosa dan salah kami. Kami percayakan hidup kami hanya dalam tangan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.